Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Kama, Kata Mahasiswa. Belum mahasiswa namanya kalau belum nonton Kama. Nah, sahabat Deka TV, kali ini bersama saya Monica, kita akan membahas terkait sebuah event yang sudah selesai atau sudah terlaksanakan, namun masih hangat untuk diperbincangkan saat ini, yaitu PBAK, Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan. Untuk itu sekarang kita juga sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau bernama Afdil Fadli Dwi Putra, merupakan salah seorang mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, program studi Hukum Keluarga. Dan juga beliau pernah terpilih menjadi UDA Wakil 2 Duta Kampus tahun 2024. Dan juga pernah terpilih menjadi RU2 Duta Genre Putra Kota Padang. Langsung saja kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Abang. Salam Kak. Oke, gimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terkait kegiatan apa nih Bang? Kegiatan Abang akhir-akhir ini? Ya ibaratnya sama kayak mahasiswa baru lah Kak. Masih sibuk kuliah. Ya. Karena kan kita baru mulai kuliah ya Kak. Mungkin untuk kegiatan organisasi sekarang belum ada gitu. Oh ya, belum ada. Berarti Abangnya berada di semester? Sekarang semester 5 Kak. Oh ya, semester 5. Oke. Terkait bahasan PBAK ya Bang, kebetulan Abang sendirinya adalah ketua panitia, betul ya Bang? Betul. Oh ya, terkait pembahasan PBAK, boleh nih Bang penjelasan sedikit dari Abangnya apa itu PBAK? Oke Kak, untuk PBAK sendiri kan memiliki arti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan yang berlaku untuk seluruh PTKIN yang ada di Indonesia. Nah salah satunya UIN Imam Bonjol Padang juga sering atau rutinlah melaksanakan PBAK setiap tahunnya gitu kan. Jadi pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan ini maksudnya bagaimana cara adaptasi mahasiswa baru di UIN Bonjol Padang terkait dengan metode pembelajaran, terkait dengan fasilitas pendidikan yang ada di UIN Bonjol Padang. Jadi ibaratnya adaptasi lah Kak, adaptasi dari masa-masa siswa ke mahasiswa ya, ketika masuk ke UIN Bonjol Padang. Oh berarti kemarin saat PBAK mendatangkan banyak pemateri untuk pengenalan itu kepada para mahasiswa baru. Oh ya. Terkait kepanitiaan ya Bang, itu kan terdapat beberapa divisi yang ikut berkontribusi aktif untuk kelancaran PBAK ini. Kalau boleh tahu apa aja itu Bang divisinya? Untuk kita di panitia itu ada 7 divisi. Yang pertama acara, media, konsumsi, lestari, sarana prasarana, ketertiban, dan kesekretariatan. Ya, banyak sekali ya Bang? Ya, ada 7 divisi kan. Oh ya, ada 7 divisi. Kemudian terkait sistemnya sendiri, apakah sistem di tahun ini itu masih sama dengan tahun sebelumnya atau ada perubahan gitu? Untuk sistem sendiri itu kita masih mengikuti sistem tahun kemarin ya Kak. Cuman yang perlu kita rubah itu beberapa materi dari PBAK sendiri untuk ditampilkan kepada mahasiswa baru gitu kan. Kalau untuk sistem ya masih samalah kayak sistem tahun kemarin. Oh berarti masih sama ya Bang, hanya sedikit perubahan. Ya. Oke, kemudian terkait mahasiswa baru, peminatnya ya Bang. Kalau nggak salah di tahun kemarin itu peminatnya berkurang dari tahun 2023. Ya, betul. Berarti kalau tahun sekarang, tahun 2025 ini, apakah peminatnya itu berkurang atau semakin bertambah gitu? Oke Kak, kalau untuk tahun kemarin itu data yang kita tahu ya Kak, ya? Sekitar 2.954 untuk mahasiswa baru tahun 2024. Kalau untuk mahasiswa baru 2025 sekarang, itu jumlahnya 3.556 gitu kan. Jadi terjadilah peningkatan dari tahun 2024 gitu kan. Oh ya, berarti di tahun 2025 ini menjadi meningkat lebih gitu. Lebih dari 2024. Oh ya, dan itu asalnya dari Pulau Sumatera? Kita banyak sih Kak, asalnya dari Pulau Sumatera juga ada, luar Pulau Sumatera juga ada, dan bahkan kita juga ada mahasiswa asing atau mahasiswa internasional gitu kan. Ya. Yang ibaratnya bermitra lah dengan UIN Bonjol Padang itu kan. Seperti Vietnam, Filipina, Thailand dan lain-lain. Itu menjadi meningkat juga atau berkurang dari tahun sebelumnya? Kalau untuk jumlahnya meningkat kan. Meningkat ya tahun sekarang. Wah, oke. Banyak antusias dari mahasiswa asing untuk berkuliah di UIN Bonjol Padang itu kan. Oke, dan itu mendominasi masih terbiah ya Bang? Mahasiswa terbanyak? Ya betul Kak. Fakultasnya ya?
Karena Oke. kan kita di Tarbiyah 10 prodi. Ya. Jadi sangat mendominasi lah jumlah mahasiswa gitu. Makanya kita juga membagi venue untuk kegiatan itu 3 venue gitu kan. 3 venue di tahun ini. Ya betul kan. Oke. Kan tahun kemarin 2 venue. Ya. Karena jumlah mahasiswa Meningkat. meningkat sekarang. Ya. Maka kita bagi ke 3 venue sekarang. Nah, sama lah ibaratkan seperti tahun 2023 Ya. memakai 3 venue. Gedung GSG, GSG. Gedung J dan Gedung VBA gitu kan. Oh, berarti memakai kampus 21 dan kampus 3. Ya, betul. Oke. Kemudian ada nggak ya Bang kira-kira kejadian yang unik di tahun sekarang di PBAK tahun sekarang itu? Seperti atributnya atau apa? Kalau untuk yang unik itu mungkin kita fokusnya ke atribut gitu kan. Atribut. Oke. Cuman kemarin kan atribut itu juga jadi permasalahan, jadi perbincangan. Mengapa atributnya harus itu? Gitu. Hmm. Nah, sebelumnya atribut yang kita gunakan pada tahun sekarang itu kan tetap memakai desta, dan tingkulak untuk Tingkulak. atribut cewek dan cowoknya. Iya. Untuk atribut yang menjadi tambahan itu tas dari Ken Sarung. Sarung. Ya, tas dari Ken Sarung yang kita modifikasi gitu ya. Jadi untuk video tutorialnya kan sebelumnya sudah dibagikan. Mm-hmm. Kita sudah undang juga talent dari Duta Kampus untuk memperagakan. Namun hal tersebut menjadi pandangan penilaian negatif lah dari Beberapa unsur pihak. yang ada di UIN Muhammadiyah Padang, termasuk juga mahasiswa gitu. Ya. Ada yang menanggapi negatif, ada juga menanggapi positif gitu. Cuman perlu kita tekankan juga nih Kak, segala bentuk regulasi itu ada nilai positif dan nilai negatifnya. Ah, Gitu. betul. Tapi kalau kita menyikapi dengan nilai positif, maka akan baik juga nanti Kak. Tapi kalau kita menanggapinya dengan nilai negatif, maka akan ada saja mulai kritikan, mulai masukan yang akan ditimbulkan dari nilai negatif tersebut gitu. Oke. Kemudian itu bisa dikatakan sebagai kendala ya Bang? Dan masih banyak kendala lainnya? Masih ya. Masih. Boleh disebutin? Kalau untuk kendala internal kita sendiri ya dari kepanitiaan, Iya. kan sebenarnya kita panitia itu berjumlah 170-an itu awalnya Kak. Dan kita sebelumnya diseleksi oleh tim penyelenggara itu dari 900 mahasiswa UIN Padang. Mengerucut kepada 170-an. Nah, pada seiring berjalannya waktu, panitia ini juga berkurang gitu Kak. Karena kita nilai dari kontribusinya, dari kehadirannya setiap harinya, apakah orang-orang ini tetap berkontribusi atau tidak gitu. Nah, maka dari itu kita mengerucut lagi Kak menjadi sekitar 136-an atau 130-an lah untuk panitia sekarang gitu Kak. Iya. Itu kendala mulai dari kontribusi, kehadiran dari teman-teman panitia, itu menjadi problem juga lah di PBAK tahun sekarang gitu Kak. Karena kan kita menyusun teman-teman panitia itu ke masing-masing divisi agar bisa bekerja sama gitu. Iya. Benar gotong royong lah masing-masing divisi gitu. Karena kan kita tidak hanya bekerja satu divisi saja, tapi untuk keseluruhan divisi agar terjadinya PBAK ini PBAK yang wah gitu, yang bisa meninggalkan kesan positif lah bagi seluruh unsur yang ada di Muhammadiyah Padang gitu Kak. Karena ini nggak acara kecilan Ya ya. betul. Itu kan acara event tahunan yang Ya. memang benar-benar diangkat di UIN Muhammadiyah Padang. Emang besar ya. Ya, dilirik juga oleh media-media luar gitu. Kemudian kendala eksternalnya apa Bang? Apa? Kendala eksternal. Kalau eksternal mungkin ya di luar penelitian seperti kayak tadi yang kayak atribut Tidak setuju. dipermasalahkan gitu. Dipermasalahkan. Itu Oke. kan menjadi kendala juga gitu kan. Selanjutnya bagaimana pandangan orang tentang intinya menilai PBAK ini PBAK 2025 ini banyak saja kurangnya gitu kan. Ya. Nah, kami menanggapinya dengan santai, menanggapinya dengan pikiran tenang bahwa kalau kami melakukan hal yang tidak merasa kami salah, kami nggak takut gitu kan. Kami tetap lanjutkanlah gitu. Cuman penilaian itu, kritikan, masukan dan dari orang-orang itu kan perlu juga kita dengarkan gitu kan untuk keberlangsungan PBAK kita Ya, untuk menjadi kelancaran bagus. ya. Kemudian ada nggak ya Bang dorongan dari orang lain atau pihak lain untuk keberlangsungan suksesnya acara PBAK tahun ini? Kalau untuk dorongan ya kita kan sekarang dibagi panitia itu tim panitia teknis dan tim panitia penyelenggara. Yang menjadi dorongan yaitu semangat dari teman-teman panitia teknis untuk agar pelaksanaan PBAK gitu kan. Kan kita sekarang, ya kan kita kemarin pelaksanaan PBAK kita persiapannya 2 bulan kurang gitu kan. Ya 2 bulan kurang. Kita minta kehadiran dari teman-teman panitia teknis itu untuk dapat hadir setiap harinya gitu Kak di sekretariat PBAK gitu. Nah, dorongan yang Abdul nilai sendiri ya semangat dari teman-teman ini mengangkat acara gitu Kak.
Karena kalau dikaji-kaji ya Kak, nggak ada yang kita dapatkan dari PBK ini gitu. Yang kita Iya. harapkan dari PBK ini ya dapat berjalan dengan lancar lah gitu. Iya. Dapat kita berilah kesan yang baik kepada mahasiswa baru yang ada di Iya. Unj Padang gitu. Dorongannya itu Kak, semangat dari teman-teman itu yang nggak pernah pudar lah dari teman-teman. Ya, semangat. Gitu. Semangatnya gitu. Ya, membersamai di sekre gitu. Ikut kegiatan rapat, itu rutin gitu Kak. Nah, itulah yang menjadi dorongan bagi Afdil pribadi dan seluruh teman-teman yang ada di penelitian itu. Wah, keren sekali, dan itu saling menyemangati dari Ya. kepenelitian itu sendiri. Ya betul Kak. Kemudian terakhir ya Bang, harapan dari abangnya untuk PBAK tahun selanjutnya. Kalau harapan dari PBAK tahun selanjutnya ya Kak, kita harapkan selalu apalah usung Kompak, konsep yang kompak, ya. riang gembira, Ya. yang bisa memperkenalkan mahasiswa baru ini kepada rumah barunya lah di UIN Muhammadiyah Ya. Padang. Ya, seperti yang kita tahu, kalau untuk setiap tahunnya Kak, kita kan nggak apa juga ya, tidak menyalahi pula sebenarnya gitu. Cuman setiap tahunnya itu kita selalu dipertemukan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan Betul. ketika pelaksanaan PBAK. Betul. Kalau untuk tahun sekarang itu alhamdulillah bisa dikatakan tidak ada ya Kak, karena hebatnya juga koordinasi dari panitia kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA, HMPS yang ada di masing-masing fakultas. Ya. Memang kita tekankan bahwa kalau dapat tidak ada lah aksi demonstrasi Aksi, yang oke. dilakukan ketika PBAK, karena itu kan ibaratnya membawa pengaruh yang buruk untuk Buruk. teman-teman mahasiswa baru. Masih baru. Nah, terbukti ternyata kemarin pada PBAK 2025 itu tidak ada aksi demonstrasi. Tidak ada sama sekali. Ya. Wah. Cuman kemarin ada sedikit hal penolakan perwakilan Gubernur Sumbar yang datang ke UIN Muhammadiyah Padang. Itu gitu kan. penolakannya dari Penolakannya dari DEMA Universitas Timur. Odema, oke. Nah, kemarin cuman itu sih Kak kendala. Cuman penolakan ini kan terjadi setelah Bapak ini ngisi materi. Iya. Nah, kebetulan aku nih Kak Afdil nih sebagai moderator pada saat itu gitu. Karena Afdil sebagai moderator, Afdil yang mengiringi Bapak itu langsung untuk masuk ke mobilnya lagi untuk kembali ke kantornya gitu. Oh, Nah, ya, ketika itulah baru terjadi penolakan gitu. Menurut Afdil itu tidak penolakan sih gitu. Ya. Itu merupakan bentuk aspirasi yang disampaikan oleh DEMA kepada pihak dari Gubernur. perwakilan gubernur. Iya. Menurut Afdil itu tidak penolakan gitu. Jadi bisa dikatakan secara lantang secara berani bahwa PBAK tahun sekarang ini tidak ada aksi demonstrasi, bebas dari aksi demonstrasi gitu kan. Itu juga menjadi menjadi suatu hal yang membanggakan lah bagi kami Iya. gitu, bisa meredam aksi-aksi demonstrasi tidak terjadi ketika PBAK gitu kan. Keren sekali. Nah, sahabat Deka TV, itulah tadi perbincangan singkat dengan Bang Afdil terkait PBAK tahun 2025 ini. Tadi juga beliau sampaikan dari panitia yang sangat membara itu saling menyemangati teman-teman lainnya, dan mereka tidak putus di tengah jalan, karena walaupun banyak masukan dari orang lain itu meski diterima, walaupun itu positif ada negatifnya tentu harus diterima ya Bang. Betul, Kak. Oke, nah Sobat Deka TV, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Deka TV lainnya di YouTube UIN Padang, dan juga saya sendiri Monica beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.